Pagi ini kita melihat banyak remaja sedang latihan baris berbaris dalam rangka persiapan 17 Agustus. Luar biasa, mereka lah generasi penerus bangsa, aset bangsa, luar biasa sekali. Disinilah terusik saya untuk melanjutkan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja, bagian yang kedua. Selamat sore para sahabat sehat. Jumpa kembali dengan saya Dr. Pua, tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan bincang-bincang kita mengenai kesehatan reproduksi remaja bagian yang kedua. Kalau pada tayangan yang lalu saya membahas secara umum mengenai apa itu atau siapa itu remaja, bagaimana perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang remaja, di mana pada masa itu adalah masa transisi, peralihan dari dunia anak-anak menuju dewasa. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas lebih spesifik, lebih detail tentang apa itu masalah yang banyak dihadapi oleh remaja, tidak peduli itu di perkotaan ataupun di pedesaan, karena kebetulan saya ada praktek di sebuah desa, kecamatan begitu di wilayah Malang Selatan. Ternyata luar biasa sekali dampak daripada ketidakpahaman mengenai bahaya hal-hal yang dilakukan oleh para remaja kita yang mungkin karena kurangnya pendampingan atau kurangnya edukasi yang benar mengenai cash pro remaja, kesehatan reproduksi remaja, sehingga banyak terjadi hal-hal yang menyedihkan ini. Para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini secara khusus kita akan berbincang-bincang mengenai unsafe sex atau hubungan seksual yang tidak aman atau tidak sehat yang dilakukan oleh para remaja yang belum tahu apa-apa itu tadi. Seperti saya jelaskan di dalam tayangan yang lalu, setiap remaja putri yang sudah memasuki usia akil balik, yaitu mengalami menarche, menstruasi yang pertama, itu mereka sudah mempunyai kemampuan untuk memproduksi sel telur yang matang, yang ini apabila dibuahi oleh sperma oleh seorang remaja putra yang sudah akil balik juga, jadi ditandai dengan adanya mimpi basah itu, bisa terjadi pembuahan. Dan otomatis karena terjadilah pembuahan, sel telur yang bagus dibuahi oleh sperma yang bagus, terjadilah kehamilan. Mungkin mereka tidak akan pernah menduga, hanya karena mencoba-coba, seringkali mereka menyatakan kepada saya, "Dokter, padahal kami cuma melakukan 1 kali saja." Dan terjadilah kehamilan. Nah, ironisnya ini merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Karena kehamilan yang tidak diinginkan akan berdampak panjang, berdampak banyak hal. Para sahabat sehat, kalau sang putri masih berusia 14 tahun saya contohkan, yang putra berusia 15 tahun, sudah pasti akan terjadi drop out. Sekolahnya nggak bisa lanjutkan, SMP masih kelas 2, bahkan mungkin mau menjelang ujian, kenaikan kelas begitu, harus berhenti. Nah, ini dampaknya panjang lagi. Kalau tidak bisa dimediasi, ada upaya-upaya melakukan aborsi, pengguguran kandungan. Dampaknya lebih fatal lagi. Bisa terjadi infeksi, bisa terjadi perdarahan hebat, bahkan yang paling sedih, bisa terjadi kematian ibu. Kalaupun tidak dilakukan aborsi, kehamilan berlanjut terus karena usia yang masih sangat muda. Pada saat persalinan pun akan banyak terjadi komplikasi. Katakanlah berhasil melahirkan dengan selamat,
jadi masalah lagi. Si bayi menjadi beban daripada nenek kakeknya. Karena sang ibu yang masih berusia 14 tahun ini belum bisa merawat anak dengan baik. Jadi panjang ceritanya. Dampak sosialnya jadi luar biasa. Kemudian karena sama-sama masih remaja, masih 14 dan 15 tahun, tidak bisa bertanggung jawab dengan adanya kehadiran anak ini, terjadilah pertengkaran. Setelah terjadi pertengkaran, akhirnya terjadilah perceraian. Nah, kalau sudah perceraian, dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama atau berapa tahun kemudian, terjadilah pernikahan kedua. Gonta-ganti partner menyebabkan unsafe sex bisa berdampak jangka panjang, merupakan predisposisi atau memudahkan terjadinya kanker mulut rahim. Nah, para sahabat sehat mungkin akan berpikir, waduh kok seperti itu ya, ngeri sekali begitu. Padahal memang benar sekali saya katakan bahwa kalau melakukan unsafe sex, tidak hanya pada remaja tentunya ya, kalau namanya unsafe sex itu akan berdampak buruk kepada kesehatan reproduksi kita. Nah, kembali lagi ke masalah remaja. Kalau sudah melakukan unsafe sex, terjadilah unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak diharapkan, dengan dampak-dampak yang macam-macam tadi. Padahal pemerintah kita melalui Kementerian Agama berupaya melakukan penundaan usia pernikahan. Bagi calon pengantin wanita diupayakan harus lebih dari 20 tahun. Usia reproduksi sehat bagi wanita umur 20 sampai dengan 30 tahun. Bagi calon pengantin pria 25 tahun. Harapannya secara mental siap. Kalau terjadi pernikahan yang betul, terjadilah yang disebut dengan safe sex, jadi hubungan seksual, hubungan suami istri yang wajar karena di dalam ikatan pernikahan yang resmi, yang sah, terjadilah kehamilan yang memang diharapkan. Nah, dampak daripada ini tentunya panjang. Kalau kita membicarakan mengenai kesehatan reproduksi, ada beberapa komponen. Salah satu komponen daripada kesehatan reproduksi adalah masalah KB, keluarga berencana. Kalau masih remaja, karena sekali lagi belum berencana menikah, belum berencana punya anak, tidak pakai rencana semuanya, tentunya dampaknya kurang baik. Para sahabat sehat, kalau memang ada di antara anak kita atau mungkin cucu kita yang saat ini memasuki usia remaja, seperti saya sampaikan dalam tayangan yang lalu, yang paling penting adalah pola pendampingan. Mereka kita ajak ngobrol sebagai teman, supaya mereka tidak takut atau tidak sungkan untuk bertanya, untuk juga bisa curhat kepada kita mengenai hal-hal yang mereka alami. Karena kalau kita semakin menekan mereka, kita semakin menakutkan bagi mereka, mereka tidak akan mau bercerita. Dan mereka akan mencari tahu dari sumber yang kurang benar. Sekali lagi saya tekankan kepada para sahabat sehat yang saat ini mempunyai anak remaja, dampingi mereka. Perlakukan mereka sebagai sahabat. Kita beritahu edukasi yang benar mengenai apa perubahan-perubahan yang mereka alami, apa bahayanya kalau mereka melakukan salah langkah, atau juga kita harus kemukakan jangka panjang ataupun jangka pendek yang akan mereka alami. Tentunya mereka akan bisa berhati-hati. Tentunya dengan dasar iman, dasar agama yang kuat kepada anak cucu kita. Harapannya mereka bisa melampaui usia transisi ini dengan aman. Usia peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa dengan aman, dengan sehat, dan tentunya setiap dambaan orang tua adalah anak-anaknya menjadi orang yang berhasil, tidak hanya berhasil dari segi intelijensi, kepandaian saja, tapi berhasil dari semua aspek kehidupannya, mengharapkan kelak menjadi generasi penerus yang handal. Kembali ke masalah unwanted pregnancy tadi, kalau melahirkan bayi dari pasangan yang sangat muda, ini pun biasanya, mohon maaf,
anak yang dilahirkannya pun kadang juga bisa kurang baik. Karena dari segi kualitasnya, istilahnya itu bibitnya kurang matang begitu ya. Jadi bisa melahirkan anak dengan mungkin, mohon maaf, kecacatan atau mungkin intelijensinya kurang dan sebagainya. Dan terjadinya kenakalan remaja kalau diurut-urut nanti juga berasal dari sini. Cikal bakalnya sejak dari kandungan ibunya sudah ditolak. Seorang calon ibu yang merasa tidak suka dengan anaknya, maksud saya karena dia tidak mengharapkan kehamilan itu, akan berdampak secara psikologis kepada anak yang dilahirkannya. Anak yang tertolak berdasarkan penelitian, kelak kalau dia memasuki usia remaja juga lebih parah lagi, akan bisa melakukan kenakalan remaja yang tidak wajar. Salah satu pemicunya adalah sejak dari dalam kandungan ibunya dia sudah ditolak. Begitu para sahabat sehat, memang tidak terlalu panjang dan lebar, tapi perlu saya tekankan bahwa unsafe sex akan berdampak panjang, menyebabkan yang paling tidak kita inginkan adalah terjadinya unwanted pregnancy dengan segala dampak sosialnya, terjadi pernikahan dini dengan dampak sosial yang juga tidak diharapkan, terjadinya peningkatan angka perceraian, peningkatan angka KDRT, dan macam-macam dampak buruknya. Oleh sebab itu, jangan lewatkan. Masa remaja itu sebenarnya adalah masa emas. Masa emas di mana masa transisi kalau bisa kita lalui dengan baik akan melahirkan generasi handal yang merupakan harapan kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya, masih mengenai cash flow remaja, jadi cukup banyak memang yang harus kita bahas, tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan para sahabat sehat yang ingin menanyakan, ingin berkonsultasi, langsung bisa WA pribadi atau tulis dalam kolom chat di channel YouTube saya, Puas Channel.